class, how are you today? Ketemu lagi dengan Mem di kelas bahasa Inggris kita. Kali ini kita akan membahas tentang chapter kedua, yaitu tentang opinion and thought. So, before we study, coba kita dengar dulu percakapan berikut ini. Simak baik-baik. Hey, look at this painting. An abstract painting. That's interesting. What do you think about the painting? I think it's beautiful. The color combination is unique. What about the message of the painting? I think it's about a struggle to find one's identity. I don't think so. In my opinion, it's about a fight to make our dreams come true. That's alright. I suppose your opinion has its point too. Thanks. Let's see other painting. Sure. Oke, setelah kalian melihat video tadi itu tentang memberikan opini atau pendapat. Apa sih different opinions atau pendapat yang berbeda itu? Nah, opini sendiri adalah cara kita merasa atau memikirkan tentang sesuatu atau certain situation atau situasi tertentu, suatu topik atau kondisi seseorang berdasarkan perspektif kita sendiri. Jadi intinya adalah ketika ada suatu topik atau pernyataan yang dilemparkan atau dilontarkan untuk kita memberikan tanggapan atau opini, kita bisa memberikan pendapat kita berdasarkan sudut pandang kita sendiri, atau apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, itu adalah opinion. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita tuh sering meminta pendapat. Nah, cara kita meminta pendapat dengan orang lain, kita dapat menggunakan expression di bawah ini. Ini contohnya in English. I will read it for you. What do you think about? Atau what do you think of? What's your opinion of? What's your opinion about? What are your views on? What are your feelings about? How do you feel about? Nah, ketika ada seseorang yang meminta pendapat, kita bisa memberikan pendapat kita atau opini kita. Di sini opinion itu dibagi menjadi dua, yaitu personal point of view, yaitu pendapat kita sendiri, dan general point of view atau pendapat umum. Jadi hal-hal yang ditanyakan itu udah jawaban secara umum tuh sudah ada. Ketika kita memberikan our personal point of view, kita bisa bilang, in my experience, as far as I'm concerned, in my opinion, personally, I think, I'd say that, I'd like to point out that, I believe that. Sedangkan general point of view, it is thought that, some people say that, it is considered, it is generally accepted that. Nah, itu contohnya. Itu expressionnya. Cara gampang untuk membedakan personal point of view sama general point of view itu ketika ada orang yang melemparkan pernyataan. Misalnya, the earth is square. Pendapat pribadi kalian sampaikan, I believe that the earth is round. Nah, kemudian kalau general point of view, pendapat umum yang sudah sering orang bicarakan, kalian bisa bilang, well, it is generally accepted that the earth is round. Nah, itu cara membedakan atau cara memakainya. Your point of view and general point of view. Sekarang, dalam menanggapi suatu opini atau pendapat, kita bisa setuju ataupun tidak setuju. Nah, cara-cara kita bilang setuju tuh bagaimana sih? Ini dia contohnya. I will read it for you. Of course, you're absolutely right. Yes, I agree. I think so too. That's a good point. Exactly. That's true. Neither do I. I couldn't agree more. Sedangkan kalau disagree atau tidak setuju dengan satu pendapat,
Yes, but I'm afraid I have to disagree. I'm sorry to disagree with you, but that's not entirely true. On the contrary, I'm not so sure about that. Itu cara tidak setuju dengan suatu statement ya atau pernyataan. Oke, sekarang I will give you the examples. Misalnya ada pernyataan kayak gini. Smoking should be banned in all public places. Itu pernyataan seseorang dan kalian diminta untuk menanggapi atau memberikan opini atau pendapat. Kamu harus pilih. Kamu agree or disagree dulu. Nah, kalau kamu agree, kamu bisa bilang, that's a good point. Pertama, kamu harus state that you agree atau disagree. Harus nyatakan dulu, kamu tuh setuju atau tidak setuju. Nah, kalau kamu setuju, misalnya kamu bilang ini, that's a good point. Baru setelah itu, kamu kasih pendapatmu. In my opinion, people shouldn't smoke in public places because it can disturb other people, there'll be air pollution, and it's not healthy. Nah, pertama kamu harus stay dulu, kamu setuju. Habis itu kamu bilang opini kamu, sebutkan pendapatmu, and the reason. Okay, and then we are going to see the examples of another topic atau another statement. Misalnya ini, all people should have the right to own guns. Ini lagi ada pernyataan atau topik. Kamu harus pilih dulu, okay, I agree atau I disagree. Setuju atau enggak setuju saya. Misalnya kamu tidak setuju, kamu bisa bilang, kamu harus nyatakan kamu tidak setuju dulu. I don't agree with you. Kan udah kita pelajari expression yang di belakang. Kemudian baru kalian sampaikan opini kalian. I think if all people can own gun, there'll be a lot of crimes involving gun. Because not all people are wise in deciding how and when to use it. Sekali lagi, mengenai suatu topik, kamu nggak setuju, kamu sebutkan, oke, saya nggak setuju nih. Nah, baru kalian sampaikan alasan kalian berserta alasannya. That's the most important thing. Nah, supaya kalian lebih jelas dan lebih ingat, kita lihat nih stepnya. Ada suatu topik dilemparkan kepada kalian, kemudian kalian diminta untuk memberikan pendapat. Pertama, nyatakan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan topik tadi atau pernyataan tadi. Kemudian berikan opini kita, gunakan ungkapan yang sudah kita pelajari dalam memberikan opini atau pendapat. Setelah itu yang paling penting adalah alasannya. Mengapa kita nggak setuju atau tidak setuju. Kita nggak bisa cuma bilang, well, I don't agree with you. Udah, titik. Mengapa kita nggak setuju? Kita harus memberikan alasan yang tepat kenapa kita tidak setuju. Atau mengapa kita setuju dengan suatu topik, kita juga harus memberikan alasan yang menguatkan, yang mensupport ketidaksetujuan atau kesetujuan kita tadi. Begitu caranya. Oke, sekarang kita rangkum dulu pelajaran kita hari ini. Kita udah belajar tentang giving opinion and giving thought. Juga bertanya, asking for an opinion, meminta pendapat, memberikan pendapat. Kemudian kita juga belajar cara bilang kita setuju dengan satu pendapat atau tidak setuju, dan juga berserta memberikan alasannya. Ingat, dalam memberikan pendapat, boleh kita nggak setuju, tapi kita harus sopan. Okay, I think that's it for today, and I hope you understand with my explanation about opinion and thought. See you again in the next meeting. Bye.